Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tantan Nugraha di video pembelajaran animasi. Nah, teman-teman, untuk video pembelajaran animasi kali ini di sini saya akan menjelaskan terkait gestur, line of action, gambar perspektif satu titik hilang dan gambar perspektif dua titik hilang, teman-teman ya. Nah, pertama-tama yang kita pelajari yaitu di sini adalah gambar gestur atau gestur drawing, teman-teman ya. Gestur drawing itu nama lainnya itu adalah gambar isyarat, teman-teman. Nah, gambar isyarat itu adalah merupakan proses menggambar, di mana proses menggambar atau membuat sketsa dengan cara mengobservasi sebuah objek ya yang dilihat oleh kita gitu, teman-teman. Nah, secara cepat ya, secara cepat di mana ketika kita melihat objek atau mengobservasi objek itu kita tuh atau si seniman itu sedang melihat lalu menginterpretasikannya dalam bentuk gambar, teman-teman ya. Namun gambarannya memang tidak terlalu detail gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua objek ya, ada ceritanya ini objek fathernya, ini kayaknya anaknya ya, teman-teman ya. Nah, di sini yang kita gambar itu adalah sesuatu yang kita lihat, lalu kita interpretasikan dengan cepat gitu. Jadi tidak terlalu detail proses penggambarannya. Yang penting di sini objek-objeknya sudah mulai bisa kita lihat, teman-teman ya. Dan kita bisa interpretasikan dalam lembar kertas itu. Nah, di sini juga dikatakan bahwasannya gesture drawing itu merupakan studi dan pembuatan sketsa dari human figure atau figur manusia dalam gerakan ya, teman-teman. Di mana eh, ketika menggambarkan human figure dalam gerakan ini, ternyata pergerakan atau apa ya yang kita lihat itu bukan pergerakan yang lambat, tapi yang cukup cepat gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba lanjutkan. Nah, fokus dari gambar gestur ini atau gestur drawing, teman-teman, yaitu mengobservasi atau melihat ya pose atau posisi dari sebuah karakter atau objek. Jadi, fokus dari gambar gestur itu, teman-teman, yaitu pada posisi objeknya dan juga atau posenya gitu. Kita bisa lihat, misalkan kita objek diri kita itu ada di sini, teman-teman, di yang warna merah. Nah, kita itu melihat karakter atau objek yang akan kita buat gambar gesturnya, yaitu orang yang sedang mencoba menarik sesuatu ya, entah ini tarik tambang atau apa. Nah, yang kita fokuskan di sini itu bukan menggambar secara detail objek ini, tapi kita fokusnya itu pada pose dari objek atau karakter orang yang sedang main tarik tambang ini ceritanya. Di sini eh, posisinya kaki depan agak jauh dengan kaki belakang ya, dan tubuhnya pun agak rendah gitu ya ke bawah. Dan posenya sedang menarik sesuatu, teman-teman ya. Di mana kita bisa menggambarnya itu dengan cara melihat dari bagian depan objek tersebut, teman-teman ya. Nah, hal ini tuh merupakan dasar bagi seorang animator supaya bisa menjadi senjata bagi animator untuk bisa menggerakkan lebih banyak pose-pose dalam sebuah karya animasi, teman-teman. Nah, selain ada yang dimaksud dengan gambar apa? Gambar gestur atau gambar secara cepat terkait sebuah objek tertentu yang dimana fokusnya itu pada pose atau posisinya, di sini kita juga kenal terkait, kita akan pelajari juga terkait line of action. Line of action itu adalah garis hayal, teman-teman ya, atau imaginary line ya. Imaginary line di mana si line of action itu mendeskripsikan arah dan gerakan dari body karakter atau tubuh karakter, teman-teman ya, di mana ini tuh akan menunjukkan kekuatan dari tokoh gitu ya, kekuatan dari penggerakan tubuh tokoh gitu, teman-teman ya, kayak gitu. Nah, sebuah garis line of action yang baik ya harus bisa meningkatkan pose karakternya, teman-teman ya.
Jadi posenya itu dengan adanya garis hayal ini ya, line of action ini, maka akan lebih banyak nih pose yang bisa dibuat. Ya, lalu dengan adanya line of action ini juga diusahakan nantinya si karakter itu terlihat lebih dinamik, lebih berenergi gitu ya. Karena ada pose-posenya itu banyak. Lalu di sini energetik, ya energik dan terlihat hidup. Jadi si karakter ini bukan karakter yang kaku, teman-teman, karena kita udah tambahkan garis hayal yang memperlihatkan arah dan gerakan si tubuh karakternya itu, teman-teman ya. Selanjutnya, di sini bagaimana sih cara kita menggambar gestur itu ya, atau membuat gambar isyarat itu? Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan dalam membuat gambar isyarat itu, teman-teman perlu memulainya dengan melakukan fotografi ya, atau melakukan proses pemotoan, atau teman-teman bisa gunakan sumber fotografi dari luar gitu ya, di mana sumber foto yang bisa teman-teman pilih itu yaitu foto yang menunjukkan proses perpindahan seperti atau proses pergerakan ya, seperti atlet di sini atlet lari mungkin yang sedang berlaga, atau anak kecil yang sedang berenang, atau bisa juga atlet renang ya. Oh, anak kecil yang sedang lari ya, mohon maaf, atau seseorang yang sedang di kolam renang gitu ya. Nah, ini kan mereka itu pergerakannya itu nggak lambat ya teman-teman, cepet gitu. Dan teman-teman perlu mengcapture itu gitu ya, menangkap momen itu supaya bisa digambarkan gesturnya. Mulai dari misalkan mereka berdiri hingga mereka lari, lalu mereka lagi ancang-ancang hingga mereka turun ke kolam gitu, kayak gitu ya. Nah, nanti akan dihasilkan gesturnya, lalu dihasilkan juga line of action-nya, teman-teman ya. Nah, kalau gestur itu fokus ke gambarnya ya, proses gambar cepatnya. Kalau line action itu fokus ke aksi, garis tindakan yang dilakukan atau aksi yang dilakukan ya. Tadi saya belum coba jelaskan sedikit lagi. Biasanya kalau line of action itu ada garis aksinya tersendiri, teman-teman, seperti ini ya. Kayak gitu. Oke. Mohon maaf, kita coba lanjut lagi ke langkah berikutnya. Langkah kedua setelah teman-teman memilih fotografi atau melakukan foto terhadap objek yang melakukan pergerakan atau menunjukkan pergerakan, langkah kedua yang perlu teman-teman lakukan yaitu teman-teman mulai proses sketsa figur itu dengan menggunakan simple stick atau stick sederhana. Ya garis sederhana lah intinya kayak gitu. Misalkan teman-teman bisa lihat fotonya terlebih dahulu, lalu dari foto itu coba teman-teman interpretasikan. Mulai dari bagian bahunya ya, bikin garis atau stick simple itu atau garis sederhana itu. Lalu dari bahu ke bahu, lalu setelah dari bahu ke bahu itu, dari pinggul ke pinggul ya yang ini. Selanjutnya teman-teman juga bikin garis dari tulang belakang ke tulang eh, belakang bawah, belakang atas sampai belakang bawah, dan untuk bagian kepala teman-teman bikinnya seperti oval seperti ini ya. Jangan pakai simple stick. Lalu teman-teman juga boleh lengkapi bagian tangan beserta siku-sikunya, kaki pun beserta siku-sikunya kayak gini teman-teman, simple stick itu. Lalu langkah yang ketiga yang perlu teman-teman lakukan yaitu teman-teman bikin action line-nya atau garis tindakannya, garis hayal yang tadi itu ya. Garis yang menunjukkan gerakan atau posenya itu ya teman-teman. Nah, di sini tujuannya apa? Action line itu untuk mengcapture, menangkap perpindahannya ya teman-teman. Di mana cara untuk membuatnya teman-teman bikin sketsa kasar terlebih dahulu, yang dimulai dari bagian body yang memiliki subjek berat pada fotonya itu. Nah, di sini kita itu rencananya kalau misalkan apa namanya, bikin gestur drawingnya orang yang lari, kita mulai untuk proses pembuatan sketsa kasar line of actionnya itu dari bagian sini teman-teman.
dari bagian atas ya, dari bagian atas tulang belakang, lalu ke pinggul, lalu ke bagian kaki. Nah, ini line of action ya teman-teman. Nah, setelah kita tambahkan nih dari bahu, belakang bahu ya, sampai ke pinggul itu untuk line of action-nya, teman-teman juga boleh lengkapi untuk garis-garis yang menghubungkan lainnya ya, seperti itu. Sampai ke bagian kaki ya. Nah, setelah kita tambahkan line of action-nya, langkah kelima teman-teman, coba oh, langkah keempat, tadi langkah ketiga, sekarang langkah keempat. Setelah teman-teman tambahkan line of action-nya, teman-teman buat sketsa lingkaran kecil yang menghubungkan bagian-bagian tubuh tadi. Nah, sebetulnya tadi kan harusnya belum ada ini ya, yang bulat-bulat kecil ini. Nah, sekarang teman-teman bikin bulatan-bulatan kecil itu untuk menghubungkan mungkin bagian siku tangan ya, lalu bagian paha kaki dengan betis ya. Seperti itu. Di mana teman-teman juga di bagian pinggul ini bikin garis lingkarannya cukup besar ya, oval gitu ya. Ini tuh untuk menandakan bahwasannya ini tuh adalah bagian pinggang teman-teman. Lalu nanti tinggal lihat lagi apakah sudah terhubung semuanya atau belum ya teman-teman. Karena dengan kita menghubungkan menggunakan lingkaran kecil, nanti kita itu akan bisa menampilkan atau menyampaikan gerakan yang ingin diperlihatkan ya. Seperti itu. Lalu langkah yang terakhir, langkah yang kelima, teman-teman lengkapi sketsa yang teman-teman buat dan coba lakukan review. Di mana sketsa kasar yang sudah teman-teman buat itu tinggal disempurnakan dengan mengikuti poin-poin di bawah ini ya. Seperti bagian kaki itu, bagian kaki ya, kaki itu kira-kira panjangnya itu setengah dari bagian tubuh, teman-teman ya. Kaki dari sini itu ya, panjangnya itu setengah dari bagian tubuh. Lalu selanjutnya yang kedua, paha itu harus lebih besar daripada betis ya. Paha ini harus bisa lebih besar daripada betis. Selanjutnya, ketika lengan kita rentangkan ke bawah sini ya teman-teman, ya. Kita rentangkan ke bawah. Lengan itu eh, bisa mencapai si bagian siku itu ada di pinggang teman-teman ya. Bagian siku itu ada di pinggang dan bagian ujung lengan itu ada di paha atas, teman-teman ya, seperti itu. Nah, dan yang perlu teman-teman ketahui bahwasannya ketika menggambar gestur itu teman-teman nggak perlu detail. Yang penting teman-teman bisa menangkap momen perpindahan gerakan dari sebuah karakter dalam satu waktu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, mungkin itu adalah cara untuk menggambar gestur. Dan di sini saya coba tampilkan hasil dari proses gambar isyarat atau gestur drawing itu sendiri ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada apa namanya si small small sticknya ya, teman-teman. Garis-garis yang dasarnya. Lalu selanjutnya setelah teman-teman bikin garis dasarnya, langkah berikutnya itu teman-teman coba bikin line of actionnya ya ini. In line of action ke sini, ini ke sini, line of actionnya ini ke sini teman-teman ya. Lalu setelah bikin line of action, teman-teman lengkapi bagian-bagian apa namanya sendi-sendinya itu menggunakan bulatan-bulatan kecil kayak gini. Dan di bagian pinggang kayak tadi kita bikin oval ya seperti biasa. Dan terakhir tinggal teman-teman lengkapi sampai gambar gestur ini selesai dan perhatikan aturan-aturan yang sudah tadi saya coba sebutkan. Nah, selanjutnya setelah kita pahami terkait gambar gestur atau gestur drawing, selanjutnya kita akan belajar terkait gambar perspektif satu titik hilang dan dua titik hilang. Di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu gambar perspektif satu titik hilang ya. Di mana gambar perspektif satu titik hilang itu merupakan teknik menggambar menggunakan satu titik hilang di garis horizon. Yang dimaksud garis horizontal ini ya teman-teman ya, garis horizontal. Jadi sebelum teman-teman bikin gambar satu titik hilang itu, teman-teman harus bikin garis horizontalnya terlebih dahulu. Lalu nanti titik hilangnya mau disimpan di mana letaknya itu ya. Misalkan di sini.
atau di sini, atau ini di sini, ya. Habis kita tahu nih letak titik hilangnya, nah, teman-teman tinggal tarik garis berpotongan ya, kayak gini. Ini garis berpotongan, di mana di bagian yang apa sih membentuk segitiga ini teman-teman akan menggambarkan objek yang akan teman-teman buat ya, akan atau objek yang akan teman-teman tampilkan dalam format perspektif satu titik hilang ya, seperti itu. Nah, biasanya teknik perspektif satu titik hilang itu digunakan dalam menggambar jalan, kereta, atau ruangan dengan dinding yang sejajar ya teman-teman. Nah, di sini contoh gambar satu titik hilang untuk kubus ya atau balok gitu ya. Lalu di sini gambar satu titik hilang untuk apa ya? Karakter. Nah, ini karakternya ceritanya muncul dari eh, lokasi atau apa ya? Muncul dari posisi yang agak jauh dari pandangan mata hingga dekat ke pandangan mata ceritanya teman-teman ya. Ini kita bisa gunakan dengan teknik perspektif satu titik hilang. Nah, kalau ini gambar bangunan ya. Di sini bisa kita lihat dindingnya itu sejajar ya. Kayak gini. Jadi bisa digambar menggunakan teknik gambar perspektif satu titik hilang, teman-teman ya. Dan yang pastinya caranya seperti tadi, teman-teman tentukan dulu garis horizontal ya, tuh, gambarkan dulu garis horizontalnya, lalu tentukan titik hilangnya di mana. Setelah itu teman-teman bikin garis yang berpotongan ya, sehingga nanti akan terbentuk bagian segitiga yang bisa teman-teman isi dengan objek yang akan teman-teman gambar seperti itu. Dan yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu gambar perspektif dua titik hilang atau two point perspective, di mana gambar perspektif dua titik hilang itu pada dasarnya itu tekniknya sama kayak tadi, bedanya itu adalah teman-teman ya, setelah teman-teman bikin garis horizontal itu, tentukan dua titik yang akan menjadi titik hilangnya. Nah, kalau sudah ditentukan dua titik yang menjadi titik hilangnya, teman-teman tinggal bikin empat garis, dua garis berpotongan masing-masing di satu titik hilangnya. Berarti ada empat garis, teman-teman ya, empat garis bantu gitu. Kalau tadi mah, kalau tadi itu cuma dua garis berpotongan pada satu titik, kalau sekarang mah eh, dua garis berpotongan pada titik hilang pertama dan dua garis berpotongan pada titik hilang kedua. Setelah teman-teman bikin perpotongannya kayak gini, di bagian belah ketupat atau bagian yes atau layang-layang ini teman-teman bisa tambahkan objek yang ingin teman-teman buat ya. Nah, tampilan atau gambar perspektif dua titik yang ini tampilannya itu tujuannya itu untuk memberikan tampilan yang lebih dinamis dan realistis khususnya pada proses pembuatan sudut bangunan karena biasanya yang kita gambar di menggunakan teknik ini adalah gambar bangunan teman-teman. Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam eh, pembuatan video pembelajaran untuk gestur drawing, line of action, dan gambar perspektif satu dan dua titik hilang. Oke, teman-teman, mungkin untuk video pembelajaran animasi khususnya pada bagian gesture drawing, line of action, dan gambar perspektif satu dan dua titik hilang cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.